Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Kita tidak tahu kapan waktunya ketika hari Tuhan akan datang. Ketika Yesus datang kedua kali, kita hanya sering mendengar bahwa Yesus akan datang kedua kali, menjemput kita, para salehnya, menjemput kita orang-orang benar. Tapi benarkah kita siap menjadi orang-orang yang dijemput Tuhan? Benarkah kita siap menantikan kedatangannya yang kedua kali? Injil Lukas pasal 17 ayat 30, 34 dan 35 menggambarkan hal ini. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apakah kita akan menyadari ketika itu terjadi? Terjadi seperti kekacauan karena tiba-tiba ada yang hilang tetapi ada yang ditinggalkan. Tiba-tiba ada yang dibawa pergi tanpa kita tahu tapi ada yang ditinggalkan. Lalu di manakah posisi kita? Apakah kita akan menjadi orang yang dibawa atau orang yang ditinggalkan? Itu sebabnya mari kita menyelidik, siapkah kita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali? Berjaga-jaga senantiasa, itu yang harus kita lakukan. Sebab banyak orang yang berkata, iya, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ada nyanyiannya, ada kalimat-kalimat yang sering diucapkan di dalam khotbah. Kita mendengar berita bahwa Yesus akan datang kedua kali menjemput kita. Tapi benarkah kita siap? Buktinya masih banyak orang yang hidup suka-suka. Masih banyak orang yang menikmati dunia. Nggak pernah benar-benar menyadari bahwa suatu saat Tuhan akan datang kembali. Tidak pernah benar-benar siap. Tidak berjaga-jaga. Padahal maksud Tuhan berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga itu berarti senantiasa siap sedia. Lalu kapan persiapan itu? Sekarang. Dimulai dari sejak kita belajar mengenal Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, kita dengar, kita serap, kita renungkan, kita lakukan. Lalu ada waktu-waktu di mana kita belajar membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita, dalam doa-doa kita, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, kita mengenali dengan benar. Waktu di mana Anak Manusia itu menyatakan diri. Sadarilah bahwa kita tidak hidup selamanya di bumi ini. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan untuk nasib kekal kita. Yaitu mengarahkan hati kita kepada kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Mengarahkan hati kita untuk menerima kemuliaan bersama Tuhan. Mengarahkan hati kita bagaimana kita berjuang mendapat perkenanan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita masih diberi kesempatan, masih ada nafas hidup, jika kita bekerja, jika kita berusaha, jika kita sekolah, jika kita jadi ibu rumah tangga, jadi dokter, jadi pedagang, jadi guru, apapun yang kita lakukan, arahkanlah kepada kerajaan Tuhan. Semua yang kita lakukan haruslah mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kita mendapat perkenanan Tuhan dan dilayakkan untuk menerima kemuliaan bersama dengan Dia dalam kekekalan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.